Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Ya, semua pasti sukacita dan semuanya pasti sehat-sehat ya. Yuk, sebelum kita mulai Impact Kids kita berdoa dulu bersama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami dapat bersama-sama bersekutu melalui Impact Kids ini. Tuhan, tolong kami agar kami dapat bersama-sama belajar dari firman Tuhan, agar kami dapat mengerti maksud Tuhan dan kami dapat melakukannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Ibu Lili mau tanya nih, apakah anak-anak di sini pernah merasa sedih karena melakukan dosa? Padahal sebenarnya kalian tidak mau melakukan dosa itu. Tapi kadang-kadang anak-anak harus melakukan hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Rasanya sangat berat sekali, seperti jangkar yang masuk ke dalam laut. Dosa itu rasanya di dalam hati kita sangat berat sekali. Tetapi saat ini kita punya kabar gembira, karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang membebaskan kita dari segala dosa kita dan memerdekakan kita dari segala dosa kita. Yuk, sekarang kita baca Alkitab kita. Kita mau baca dari kitab Roma ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Wah, ternyata Tuhan Yesus memerdekakan kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, cerita kita pada hari ini adalah tentang seekor ayam dan juga seekor raja wali. Nah, ketika suatu sore ada seorang mama berbicara lagi ngobrol nih sama dua anaknya. Lalu mama itu bertanya melihat kepada anaknya, "Rian, kamu senang ya membaca buku itu? Kamu menikmatinya ya?" Lalu Rian berkata, "Betul mah, cerita ini seru banget. Aku baru saja selesai baca buku cerita ini." Ceritanya tentang seekor raja wali yang hidup seperti seekor ayam. Bagaimana bisa begitu, kata kakaknya? Ya, ketika dia masih dalam telur, ketika dia masih seekor anak ayam yang dalam telur dan seekor raja wali di dalam telur, ada yang mencuri telur raja wali itu dan memasukkan ke dalam kandang ayam. Nah, induk ayam itu tidak mengetahuinya dan dia mengerami telur anak ayam itu dengan satu persatu dengan baik. Sehingga pada saat yang menetas, keluarlah anak-anak ayam dan juga anak raja wali itu. Tapi induk ayam itu menyayangi semuanya dan dia membesarkan seperti seekor ayam. Raja wali itu hidup sehari-hari seperti seekor ayam karena dia tidak mengetahui bahwa dia adalah seekor raja wali. Lalu kakaknya bertanya, tidak ada yang memberitahu dia bahwa dia adalah raja wali. Bodoh sekali ya. Coba kalau dia tahu bahwa dia adalah raja wali, dia bisa terbang tinggi dan tidak hanya diam di tanah mengorek-ngorek cacing untuk makannya. Mamanya tersenyum. Lalu mamanya berkata, kadang-kadang kita juga seperti itu loh. Lalu kakaknya bertanya, kita mengorek-ngorek tanah seperti mencari cacing mah? Aku juga tidak, kata adiknya. Aku tidak pernah mengorek-ngorek tanah. Maksudnya bukan seperti itu, kata mamanya. Kadang-kadang kita tidak menyadari potensi atau kemampuan kita. Kita hanya merasa seperti seekor ayam, padahal kita mempunyai kemampuan yang hebat seperti raja wali, bisa terbang tinggi. Hingga pada akhirnya, kata adiknya, Mah, di akhir cerita itu, raja wali itu tidak ada yang memberitahu dia dan dia tidak menyadari bahwa dia adalah raja wali yang bisa terbang tinggi. Dan dia hidup sampai matinya sebagai seekor ayam. Sayang sekali ya, kata mamahnya. Nah, sama seperti kita, kata mamahnya. Di Alkitab diajarkan bahwa dalam Roma 8 ayat 2, kita sudah dibebaskan dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut.
Wah, kita bisa bebas karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kata mamanya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita. Dia memerdekakan kita dari segala dosa kita. Walaupun kadang-kadang ketika kita melakukan dosa itu kita menyadari, kayaknya ini tidak boleh dilakukan. Kayaknya bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Ketika kita menyadari itu, kita harus cepat-cepat berhenti. Kita tidak terus melakukan dosa dan kita di dalam dosa itu. Kita harus berbalik dan kita kembali kepada Tuhan Yesus dan mengaku dosa kita. Karena Tuhan Yesus Maha Pengampun. Dia selalu memberi pengampunan kepada kita. Wah, ternyata kita harus berbalik dari dosa kita ya Maya kalau kita melakukan dosa. Betul sekali kata mamanya. Nah anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian menyadari bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus memberi kepada kita kebebasan. Tuhan Yesus memberi kepada kita kemampuan untuk berkata tidak ketika ada hal-hal yang membuat kita melakukan dosa. Nah, kita mau ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita yakin bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Kita mau kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang melakukan hal-hal yang bagaimana? Yang benar, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk, mulai sekarang ketika ada yang mengatakan, yuk kita melakukan dosa, ayo kita sama-sama mencuri, kita nyontek yuk. Anak-anak harus berani mengatakan tidak. Kita harus berbalik dari hal-hal yang tidak baik itu. Karena kita punya siapa? Punya Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita dari belenggu dosa itu. Yuk, sekarang kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami mempunyai Tuhan Yesus. Karena kami percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah membebaskan kami dari setiap belenggu dosa itu. Tuhan, tolong kami Tuhan agar kami dapat berani mengatakan tidak untuk melakukan dosa. Tuhan beri kemampuan kepada kami untuk kami dapat melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dan sesuai dengan ajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.